Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai pendekatan makna kumaksa dari Dr. Bill Sairon Samsudin MA. Sebelum lanjut ke pembahasan, berikut ada pun profil dari Dr. Bill Sairon Samsudin MA. Sairon Samsudin dilahirkan pada 11 Agustus 1968 di Cirebon. Sejak kecil, beliau telah akrab dengan pemahaman agama. Beliau dikenal sebagai santri yang taat serta berprestasi. Pendidikan kesantriannya diperoleh di Pondok Pesantren Raudatul At-Talibin, Babakan Ciwaringin, Cirebon, yang ditempuhnya dari Madrasah Sanawiyah dan Aliyah di tempat yang sama. Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikannya di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan berfokus pada jurusan tafsir hadis. Sairon Samsudin melanjutkan pendidikannya di McGill University, Kanada, dengan berfokus pada kajian Islam. Beliau selanjutnya mendalami kajian Islam, Orientalisme, filsafat Arab, dan sastra Arab di Bamberg University hingga berhasil mendapat gelar doktornya pada tahun 2006. Setelah sebelumnya kita mengetahui profil beliau, sekarang masuk ke pembahasan. Pendekatan makna kumaksa adalah pendekatan di mana seseorang menggali atau merekonstruksi makna dan pesan utama historis, yakni makna atau makna dan pesan utama atau signifikansi atau maksud yang mungkin dimaksud oleh pengarang teks atau dipahami oleh audiens historis dan kemudian mengembangkan signifikansi teks tersebut untuk konteks kekinian. Beliau menawarkan pendekatan makna kumaksa dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran pada masa kontemporer ini, sehingga dapat merasakan bahwa Al-Quran itu salih lil kulli zaman wa makan, atau sesuai dan relevan untuk segala zaman dan tempat. Beliau memberikan contoh bagaimana kita memahami Quran Surah Al-Maidah ayat 51. Berdasarkan Quran Surah Al-Maidah ayat 1, Profesor Sairon kemudian menyimpulkan jadi jika dilihat dari konteks sejarahnya ditambah dengan analisa linguistik, pesan utama Quran Surah Al-Maidah ayat 51 bukan tentang larangan berteman dengan non-muslim, namun larangan melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian bersama, perjanjian politik Mitsaqul Madinah yang dikhianati oleh Yahudi dan saat itu dekat dengan Nasrani. Siapapun yang melakukan pengkhianatan maka bersiap-siap untuk tidak dapat dipercaya lagi oleh yang dikhianati. Begitulah pendekatan dengan makna kumaksa. Adapun landasan pemikiran yang harus dimiliki oleh penafsir ketika menggunakan pendekatan makna kumaksa. 1. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai rahmah kepada umat manusia dan alam semesta sejak masa Nabi hingga akhir zaman. Yang kedua, pesan utama Al-Quran itu universal, didasarkan pada keyakinan bahwa Al-Quran salih lil kulli zaman wa makan. Dari dua hal ini ada dua sisi Al-Quran yang harus diperhatikan, yakni al-makna, yakni makna bahasa atau literal, dan al-maksah, maksud utama atau signifikansi. Selanjutnya yang ketiga, universalitas pesan Al-Quran memerlukan penafsiran, reaktualisasi dan reimplementasi yang terus-menerus. Selanjutnya yang keempat, tidak adanya pertentangan antara wahyu dan akal sehat. Keduanya tidak mungkin kontradiksi, melainkan saling membutuhkan. Selanjutnya yang terakhir 5, tidak adanya naqs atau penghapusan dalam Al-Quran. Dari pemaparan sebelumnya, dapat dilihat bahwa yang menjadi titik utama dari landasan pemikiran yang harus dimiliki ketika akan menggunakan pendekatan penafsiran makna kumaksa adalah kemaslahatan. Maka dalam hal ini yang menjadi tujuan utama dari pendekatan makna kumaksa ini adalah berupaya memberikan hasil penafsiran yang mengandung nilai rahmat dan maslahat. Al-Quran hadir dan dibawa oleh sang pembawa rahmat, yakni Nabi Muhammad SAW. Maka Al-Quran yang dibawanya pun merupakan bukti rahmat yang diwahyukannya untuk kemudian disampaikan kepada umat manusia dan seluruh alam untuk dijadikan pedoman hidup. Cukup sekian pembahasan singkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.